Selamat bergabung di channel YouTube Victorious Community. Selamat beribadah. Oke, shalom semuanya kepada jemaat GB Ketapang Utara. Akhirnya hari ini tiba kita live streaming lagi pastinya. Tapi tetap bersyukur kalau kita masih bisa ibadah, masih bisa menyembah Tuhan, masih bisa memuji Tuhan, masih bisa mendengarkan firman Tuhan pastinya. Mari kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah di pagi hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih ya Tuhan kalau hari ini, pagi ini Tuhan kami masih bisa beribadah Tuhan dengan keadaan yang seperti ini. Tapi kami percaya ya Tuhan tidak ada yang dapat menghalangi kami ya Tuhan untuk beribadah kepada-Mu Bapak. Kau berkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya supaya tidak kekurangan suatu apapun Tuhan. Terima kasih Yesus, kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji Dia lebih lagi. Kita mau menyembah Dia, kita nyanyikan satu pujian terbesar dan mulia. Go! Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari mendari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi, lebih semangat. Oh, yeah. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat tangan dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari mendari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Katakan semuanya, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Yo! Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Oh, Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu, biarlah semua memujimu. Oh,
Mari tepuk tangan kasih pujian untuk Tuhan. Yes, karena tidak ada nama yang terbesar dan mulia selain nama Tuhan. Oke, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian sampai akhir hidupku. Lebih dari siapapun, Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuatkanku, dasarku berharap. Hanya Engkau Tuhan, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Oh, kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Oh, mari kita sembah Dia. Hanya Engkau Tuhan yang layak kami sembah, yang layak kami tinggikan. Namamu Tuhan, hanya namamu kami tinggikan, kami sembah. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau. Oh, kita nyanyikan sekali lagi. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku,
saat ku berharap, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Oh, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi rema bagi kehidupan kami ya Tuhan. Kami dapat membawa sesuatu, mendapatkan sesuatu pada saat mendengar firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, selamat berjumpa kembali pada minggu ini untuk kita bersama-sama ibadah live streaming. Saudara, tema kita pada bulan ini berbicara tentang pergaulan. Hari ini saya akan membawa kita lebih jauh dengan tema yang berjudul pengaruh Babel di dalam zaman sekarang ini, di dalam zaman now ini ya. Saudara, kalau kita bicara tentang Babel, tentu kita bukan bicara tentang sebuah negara atau kota yang hidup di masa lalu, bukan. Tetapi ini berbicara tentang Babel, itu berbicara tentang pengaruh-pengaruh dunia yang ada. Yang pengaruh itu sampai sekarang akan terus mempengaruhi anak-anak Tuhan di zaman sekarang ini. Nah saudara, mari kita buka di dalam Daniel pasal 1. Ya, Daniel pasal 1. Saya buka di dalam ayat ke-6. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamanya Belshazzar, Hanaya dinamanya Sadrak, Misael dinamanya Mesak, dan Azaria dinamanya Abednego. Nah saudara, hari ini saya akan memberikan paling tidak 3 pengaruh yang diberikan dunia kepada Anda dan saya sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di zaman now ini. Saudara, yang dilakukan oleh dunia atau Babel, Daniel waktu zaman itu dia hidup di negara Babel, saudara. Dia hidup di negara Babel. Nah, apa yang dilakukan oleh Babel terhadap anak-anak Tuhan ini? Ya, yang pertama yang mereka lakukan adalah pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamanya Belshazzar. Saudara, Daniel itu nama Israel, Belshazzar itu nama orang Babel, Belshazzar itu nama dewa Babel. Saudara, hal pertama yang dilakukan dunia kepada Anda adalah dia ingin merubah nama Anda. Saudara, kalau kita bicara nama itu artinya identitas. Ya, nama itu artinya identitas. Kalau orang dikasih nama misalnya Nyoto Raharjo Purnomo, ya kita tahulah dari mana dia. Kalau kita dikasih nama Huta Barat atau Huta Galong, ya kita tahulah mereka dari mana. Atau Widodo, kita ngertilah mereka dari mana. Ya. Tetapi yang dilakukan oleh dunia ini adalah, yang pertama mereka lakukan adalah mereka berusaha untuk mengganti identitas Anda dan saya. Daniel itu nama Israel yang artinya Allah itu hakim.
diganti dengan nama Belteshazzar. Belteshazzar itu adalah nama salah satu dewa Babel. Apa hubungannya coba, saudara? Apa hubungannya? Yang namanya Allah itu hakim diganti dengan nama dewa. Saudara, bukankah dunia ini zaman sekarang juga berusaha untuk mengganti identitas Anda dan saya, identitas anak Tuhan. Nah saudara, kalau Anda ingin tahu identitas Babel yang hidup di zaman sekarang ini, saudara, mari saya berikan kepada Anda ayat di dalam kitab Esther ya. Saya ingin membagikan kepada Anda 2 identitas Babel yang mempengaruhi dunia zaman ini ya. Esther hidup di zaman antek-anteknya Babel juga, yaitu zaman Mesopotamia zaman itu. Esther 1 ayat ketiga ya. Dia hidup di zaman Ahasuerus. Pada tahun yang ketiga dalam pemerintahannya, diadakanlah oleh Baginda perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya. Baginda Raja Ahasuerus ya. Tetap tentara Persia dan Media ya. Ini Babel kemudian turun ke tentara Persia dan Media kekuasaannya. Tentara Persia dan Media, kaum bangsawan dan pembesar-pembesar daerah hadir di hadapan Baginda. Di samping itu Baginda memamerkan, saudara garis bawahi kata ini, memamerkan kekayaan, kemuliaan kerajaannya dan keindahan kebesaran yang bersemarak berhari-hari lamanya sampai 180 hari. Saudara, Esther hidup di suatu zaman di media Persia, di mana rajanya adalah raja kafir. Saudara, ayat ini bilang Raja Ahasuerus itu dia melakukan pesta, saudara, zaman itu saudara 180 hari. Bayangin saudara, Anda pesta aja itu setengah tahun pestanya doang. Itu kalau ketemu Pak Jokowi itu diomelin itu. Pak Jokowi bilang kan kerja gitu kan. Tetapi Anda lihat, bayangkan ciri-ciri identitas bangsa Babel, media Persia ini, saudara. Saudara, mereka hidup dalam pesta pora. Bukan seminggu, 2 minggu, setengah tahun. Setengah tahun mereka pesta. Ciri yang pertama dari Babel adalah, yang pertama saudara, mereka hidup dalam gaya hidup yang namanya hedonisme. Ya, nah ingat baik-baik saudara, hedonisme. Saudara, kita sebagai anak Tuhan, Tuhan memberikan berkat kepada Anda. Boleh kita nikmatin, boleh. Tetapi kita menikmati berkat Tuhan bukan dengan cara yang sangat kedagingan, hedonisme, pesta pora sana sini, bukan. Anak Tuhan harus memiliki ciri bahwa dia diberkati, tetapi dia untuk menjadi saluran berkat. Bukan hedon, bukan hedonisme. Saudara, ada banyak orang menghabiskan hidupnya, Alkitab katakan dalam zaman sekarang ini mereka pesta pora, saudara. Mereka menghabiskan income-nya, menghabiskan kekayaannya untuk kesenangan-kesenangan daging. Tanpa membawa manfaat atau membawa dampak kepada lain orang. Saudara, itu hedon. Saudara, sikap yang kedua dari bangsa Babel itu adalah ayat dari Esther tadi bilang bahwa raja mengumpulkan para perwira dan bangsawannya. Dan raja memamerkan kekayaannya. Saudara, dengar baik. Sikap yang kedua, pengaruh yang kedua dari Babel kepada Anda zaman now ini adalah sikap pamer. Bukankah zaman sekarang saudara, semua orang saudara, mungkin cara pamernya berbeda. Ya, kalau zaman dulu mungkin orang akan bisa pamer, mungkin dia cuma bisa pamer di staf dia saja, di kantor dia saja. Mungkin dia bisa pamer cuma di keluarganya doang. Mungkin dia bisa pamer di lingkungannya saja, di gangnya, di rumah tempat dia tinggal, saudara. Sama kayak Raja Babel zaman itu, dia memamerkan kekayaannya di wilayah kerajaannya kepada semua pegawainya, kepada semua pembesarnya. Tetapi bukankah sekarang zaman now, saudara, orang bisa pamer tanpa batas. Melalui media sosial, melalui Instagram kita, melalui Facebook kita, saudara. Zaman now ini, saudara, kalau kita lihat zaman now ini, semua orang, dari orang besar, orang kecil, artis-artis bahkan, ya. Kadang-kadang orang pamerin, ya ATM saya tinggal 3 miliar nih, lagi miskin saya, sombong sekali saudara. Ya ada kan artis-artis yang bilang, aduh ATM saya habis nih, tinggal 1 miliar katanya, tapi dipamerin di Instagramnya, di media sosialnya. Saudara, sikap hidup yang kedua, identitas yang kedua dari dunia ini, dari pengaruh Babel di zaman now ini adalah saudara, sikap pamer. Pamer itu adalah kepanjangan dari sikap narsis. Ya, kalau orang bilang
Orang tuh pamer itu sebenarnya intinya simpel, saudara. Segala sesuatu itu berbicara tentang diri dia aja. Ya. Oh, saya berhasil di bidang ini, saya. Oh, saya sukses di bidang ini, saya. Oh, saya berhasil menolong orang ini, saya. Saya berhasil bangun gereja 5 tingkat, saya. Semua berbicara tentang saya. Oh, pelayanan saya berkembang, saya. Ya, saudara, seringkali kita banyak bilang bahwa kita ini melayani Tuhan, tetapi sebenarnya dalam pelayanan itu pun sebenarnya ada sikap Babel di dalam pelayanan itu. Kita bilang pelayanan saya berhasil, saya, gitu loh. Bukankah ada pamer Babel di sana? Nah, karena itu saudara hati-hati hari-hari ini. Seringkali kita bilang kita bersaksi. Kita bilang kita bersaksi, kita memuliakan Tuhan. Oh iya, apa iya kita bersaksi, kita memuliakan Tuhan. Jangan-jangan di dalam kesaksian kita, sebenarnya kita sedang meninggikan mutu kerohanian kita. Ini loh, saya mengalami kesaksian seperti ini loh. Saya mengalami mujizat yang hebat seperti ini. Mungkin kamu belum tentu mengalami mujizat hebat seperti saya. Saudara, hati-hati ya. Hati-hati dengan identitas Babel ini. Saudara, jadi yang identitas Babel yang paling terkenal dari zaman dari Alkitab katakan itu ada sifat sombong, saudara. Sifat sombong, udah itu aja. Orang Babel itu sombong. Kesombonganmu naik ke langit, kata Tuhan. Dan dalam sikap sombong Babel itu, mereka menerjemahkan sikap sombong itu dengan 2 identitas. Yang pertama adalah mereka hedon. Saking sombongnya saudara, mereka hedon. Dia memfoya-foyakan, menghabiskan sumber daya dia, kekayaan dia dengan cara yang hura-hura hedon. Dia gak pikir orang. Duit gua kok gitu kan. Lu mau apa? Terserah gue dong. Kayak Raja Ahasveros, gue mau pesta setengah tahun kayak setahun duit gua kan. Ya, that's it. Sikap mereka yang kedua, kesombongan mereka tampilkan dengan sikap yang kedua, yaitu narsisme. Segala sesuatu hanya untuk pamer. Pamerkan kekayaan saya, pamerkan keberhasilan saya, pamerkan kemampuan saya. Saudara, apakah identitas Babel ini sudah merasuk ke dalam diri Anda? Apakah identitas Babel ini di zaman now ini sudah masuk ke dalam kerohanian Anda? Itu yang pertama. Babel ingin merubah nama kita semua. Kalau bisa jangan pakai nama Daniel. Namamu Belsasar. Artinya begini, kalau bisa kamu tuh jangan punya identitas anak Tuhan. Identitasmu adalah Babel, Belsasar gitu ya. Dulu ada lagu anak sekolah minggu yang bagus, ya. Lagu anak sekolah minggu yang bagus, ya. Kalau saya nggak salah lagunya kira-kira begini ya. Anak burung di atas dahan, anak monyet di atas pohon gitu ya. Anak cacing di dalam tanah ya. Anak Tuhan di dalam gereja. That's it, saudara. Dari kecil anak sekolah minggu sudah diajarkan bahwa mereka tuh identitasnya berbeda dengan orang lain. Saya ini anak Tuhan. Saya nggak ngumpul di tempat malam, di tempat yang aneh-aneh, tetapi saya ngumpul ya di gereja. Ya kan? Lagunya juga bilang kalau nggak salah, panjang muka, namanya kuda, ya kan? Panjang tangan itu pencuri, ya kan? Panjang sabar itu anak Tuhan. Oh, that's it. Itu indah. Saudara, bukankah dari kecil, dari sekolah minggu, guru-guru kita sudah memberikan identitas kepada Anda, dari kita, bahwa kita itu anak Tuhan. Kita beda. Ya, panjang tangan itu pencuri katanya. Tapi panjang sabar itu anak Tuhan. Nah, mari melalui sikap firman Tuhan yang pertama ini saudara, jangan rubah identitas Anda. Ya, jangan rubah identitas Anda. Walaupun dunia, Babel berusaha merusak nama Anda. Dia rubah nama kita. Jangan pakai nama Daniel, Azaria, misalnya, Sadrak, Mesak, Abednego kamu. Enggak, jangan mau rubah nama Anda. Ya. Sikap Babel yang kedua kepada mereka, yaitu Daniel 1 tadi ayat 8. Ini yang kedua ya, pengaruh dunia yang kedua ya. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Nah saudara begini saudara. Daniel sebagai pembesar kerajaan Babel
ya wajar lah. Biaya hidupnya ditanggung negara dong. Uang makannya ditanggung negara. Dia bebas makan. Makan setiap hari, sehari 3 kali, 4 kali, 5 kali, dia bebas makan. Ya, karena dia dibiayai oleh negara. Tetapi masalahnya begini saudara. Sebagai orang Yahudi, ya, yang dari kecil sudah ikut sekolah minggu, kira-kira begitu ya. Daniel dari kecil sudah ikut sekolah minggu. Dia itu dari kecil sudah tahu, dia diajarin tentang makanan-makanan yang halal dan yang haram. Begitu ya. Daniel itu udah ngerti. Makanan ini kamu boleh makan ya. Makanan ini kamu gak boleh makan ya. Ini halal nih. Ini najis, ini haram. Daniel sudah ngerti. Sejak kecil dia sudah diajarkan itu dalam hukum Tauratnya. Dan kemudian pada waktu dia dibawa ke Babel, dibawa kepada dunia ini. Dia ditawarkan secara bebas makanan itu. Ya. Makanan hidangan raja itu ditawarkan secara bebas. Terserah lu mau makan sehari 7 kali, 6 kali terserah. Pokoknya makanan ini bebas buat kamu, anggurnya semuanya. Ya, jangan-jangan di sana ada babi hong, ya kan? Jangan-jangan di sana ada lindung cafumak, gitu kan? Jangan-jangan di sana ada daging anjing dengan kembang kol barangkali begitu ya. Nah, itu kan makanan-makanan haram semua, ya kan? Makanan haram semua. Tetapi yang saya senang dari Daniel adalah Daniel di dalam ayat 8 bilang Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur raja. Saudara, Daniel bilang begini, enggak ah. Walaupun hidangan ini mantep dan dibiayain oleh negara, gua bebas. Tapi Daniel punya komitmen, enggak, saya enggak mau menajiskan diri saya dengan hal-hal seperti ini. Saudara, kita buka di dalam Yehezkiel 44 ya, ayat 23. Ya. Firman Tuhan katakan begini Saudara. Bahwa umat Tuhan harus bisa membedakan antara yang najis dengan yang Yehezkiel 44 ayat 23. Saya bacain aja ya. Yehezkiel 44 ayat 23. Mereka itu imam ya. Anda dan saya orang-orang Kristen, pengajar-pengajar Tuhan, orang-orang gereja, mentor, kelompok sel, pendeta semuanya. Mereka harus mengajar umatku. Pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan harus bisa mengajar umat Tuhan, jemaatnya. Tentang perbedaan. Perbedaan apa? Antara yang kudus dengan yang tidak kudus. Dan memberitahukan kepada mereka perbedaan antara yang najis dengan yang tahir. Saudara, bukankah di dunia ini, di dunia Babel zaman sekarang ini, Anda sudah tidak lagi menemukan mana yang haram dan mana yang najis. Mana yang halal, mana yang haram, mana yang najis, mana yang tahir, tidak ada bedanya. Saudara, saya bukan bicara tentang makanan di sini, saudara. Saya bukan bicara tentang makanan. Tetapi saya berbicara tentang sikap hidup yang menghalalkan segala cara. Ya. Itu maksudnya. Dunia ini dia gak bikin lagi perbedaan. Kumpul kebo yuk. Lu demen sama gue kan? Demen, sama-sama demen. Ya usok lah. Gitu loh. Gak haram tuh. Dulu kalau kita ngelihat orang cowok jalan sama cowok. Kita bilang. Ih, aneh itu. Sekarang enggak saudara. Sekarang bisa merit. Sekarang kalau kita ngelihat pergi kemana-mana, ada cewek jalan sama cewek, gandeng-gandengan tangan, dan dekat, lengket-lengket gitu kan. Cowok dekat-dekat, lengket-lengket. Kita nggak lagi bilang sama dia bahwa ini najis nih. Kita nggak lagi boleh bilang begitu. Dunia bilangnya begini, hak asasi lo itu, hak asasi. Saudara, di PBB, di markas besar PBB, ada sebuah piagam. Piagam itu namanya piagam hak asasi manusia. Dan salah satu statement di dalam piagam itu, ya, di dalam piagam PBB itu, salah satu statementnya bilang begini, bahwa manusia tuh punya hak, ya, hak asasi maksudnya. Bahwa manusia itu memiliki hak asasi untuk melakukan hubungan seks atas dasar suka sama suka, gitu loh. Itu hak asasi. Jadi kalau Anda senang sama orang, Anda melakukan hubungan seks tanpa paksaan, senang, gue senang sama lu,
itu namanya bukan dosa. Itu namanya hak asasi. Tapi kalau kamu paksa saya berhubungan seks dengan kamu paksa saya nggak suka, itu baru melanggar hukum, itu namanya pemerkosaan. Tetapi kalau kamu suka, saya suka, sok silakan saja. Gitu. Itu piagam hak asasi manusia, saudara. Saudara, dunia ini sudah tidak lagi membuat batasan mana yang haram, mana yang najis, enggak. Boleh enggak? Hubungan seks sebelum nikah enggak apa-apa kali, gitu kan. Saudara, tetapi sebagai hamba Tuhan, ya kan? Sebagai gereja Tuhan, di dalam Yehezkiel. Sebagai hamba-hamba Tuhan, kita sudah diingatkan oleh Tuhan. Kita sebagai gereja Tuhan. Kita sebagai mentor katanya. Atau mungkin kita sebagai guru sekolah minggu mungkin. Atau mungkin kita juga sebagai ketua komsel. Atau mungkin kita juga sebagai pembina remaja. Kita juga mungkin sebagai pembina kaum ibu atau siapapun juga saudara. Hamba-hamba Tuhan, Tuhan katakan, kamu harus bisa mengajarkan umatku. Kita harus bisa mengajarkan umat Tuhan untuk membedakan antara yang halal dengan yang haram. Antara yang najis dengan yang tahir. Kita juga harus bisa membedakan untuk umat Tuhan memilah-milah mana income yang halal dengan mana income yang najis. Oh beda. Beda saudara. Alkitab bilang begini saudara. Di dalam Taurat ya. Upah sundal, Tuhan ngomong begini, agak kasar nih ya bahasanya, sorry nih. Tapi bahasanya begitu sih. Jangan kamu membawa upah sundal ke dalam persembahan rumahku. Tuhan bilang begitu. Jangan membawa upah sundal menjadi persembahan di dalam rumah Tuhan. Artinya apa saudara? Bahkan Tuhan pun memperhatikan bagaimana cara Anda mendapatkan income. Tuhan pun memperhatikan bagaimana cara Anda mendapatkan penghasilan. Apakah Anda mendapatkan penghasilan dengan cara yang jujur, dengan cara yang benar? Alkitab bilang begini, jangan engkau membuat neraca palsu, jangan engkau membuat timbangan yang tidak benar. Itu semuanya adalah kekejian bagiku, gitu loh. Saudara, gereja bukan saja mengajarkan bahwa orang Kristen harus membawa persembahan atau perpuluhan kepada gereja, itu betul. Tetapi kita juga harus mengingatkan umat Tuhan, Anda juga harus bersih di dalam cara Anda menghasilkan keuangan Anda. Bahkan Tuhan bilang jangan bawa upah sundal ke dalam rumahku. Nah saudara, hari ini saudara, yuk mari kita cek diri kita. Apakah income Anda bersih? Aduh ada persembahan nih Pak Pendeta, oke bagus puji Tuhan. Gede banget, iya habis jual ganja nih. Hah? Jual ganja. Saudara, income Anda juga harus bersih, saudara. Yang terakhir, ya. Jadi hari ini, saudara, kalau kita bicara tentang pengaruh Babel, hari ini saya mau katakan, saudara, orang dunia silahkan saja, dia menumpuk kekayaannya dengan cara mau korupsi, kayak mau tipu orang, kayak sudahlah, kita nggak urusin Babel, enggak. Tetapi sebagai anak Tuhan, kita harus punya identitas sendiri. Ya kan? Sebagai anak Tuhan, Daniel bilang, aku berketetapan untuk tidak menajiskan diri. Kata Daniel seperti itu. Daniel gak mau menajiskan dirinya. Artinya dia gak mau menajiskan income-nya. Dia gak mau menajiskan penghasilannya. Dengan cara-cara yang bukan dari Tuhan. Dengan cara-cara yang tidak jujur. Ya, saudara, jadi itu konsep yang kedua dari dunia adalah bahwa dunia ini menghalalkan semua cara. Sok silahkan makan semua, kira-kira begitu dia bilang. Dia tawarkan kepada Anda. Lu demen kan? Lu demen sama dia, sok silahkan. Semuanya silahkan. Tetapi Alkitab bilang nggak bisa. Harus ada perbedaan antara yang halal dengan yang najis. Saudara, yang terakhir, ya, yang terakhir pengaruh Babel dalam hidup kita adalah di dalam Daniel 3, ya. Saya baca dulu ayat 1 nih, ya. Perapian yang menyala-nyala. Raja Nebukadnezar itu sama rajanya si Daniel.
membuat sebuah patung emas. Dia membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta. 60 hasta kali 45 cm hampir 27 meter, 28 meteran. Dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Ayat 6 saya loncat. Ayat 5. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Jadi saudara, pengaruh Babel yang ketiga melalui kisah Daniel ini yang saya bagikan kepada Anda. Ya, melalui waktu yang sangat sempit ini. Pengaruh Babel yang ketiga adalah Raja Nebukadnezar, Raja Babel, dia mendirikan patung. Patungnya bukan patung beton, bukan. Dan patungnya bukan patung 1-2 meter. Itu mah patung anak-anakan, enggak. 60 hasta, 27 meter. Itu kalau rumah berapa lantai itu, gitu kan. Dan semuanya terbuat dari emas. Dan kemudian dia bilang begini, sama seluruh orang di wilayah kerajaan dia, di wilayah Babelnya. Dia bilang begini, kalau kamu dengar ya bunyi-bunyian, sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, berbagai jenis-jenis pujian. Dibunyikan, kamu sujud ya, sembah patung itu. Wah, ini adalah suatu kisah yang terkenal kan? Ini kan kisah tentang Sadrak, Mesak, Abednego kan? Ya kan? Anda ingat kan kisah itu? Tentang kalau yang tidak mau menyembah patung ini, kata si Raja Nebukadnezar, saya lempar loh ke dalam lautan api, ke dalam dapur api, kira-kira seperti itu. Saudara, saya bukan membahas tentang Sadrak Mesaknya, tetapi saya mau membagikan kepada Anda sikap dunia Raja Nebukadnezar Babel, pengaruh Babel yang ketiga kepada Anda adalah dia paksa Anda sembah patung emas. Itu dulu, ya. Saudara, tadi kita menyembah Tuhan kan, benar nggak? Tadi itu kita nyembah Tuhan kan. Sebagai orang-orang Kristen, orang-orang karismatik, Daud juga begitu. Kita tuh nyembah Tuhan tuh pakai alat musik toh, benar gak sih? Iyalah, sok silahkan, biasa saja, nggak apa-apa. Kita memakai alat musik. Ku sembahku, kita sembah. Kita menggunakan alat musik untuk menyembah Tuhan. Nggak apa-apa, memang begitu. Daud juga begitu kok. Tetapi dunia ini, dia bilang dia pakai alat musik juga. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, ya alat musik. Seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, berbagai jenis pujian. Dia kan itu bicara tentang alat musik. Sujudlah menyembah kepada patung itu. Artinya dunia ini, Nebukadnezar ini, dia mau pimpin kita, kita bergeser dari penyembahan kita kepada Tuhan, seharusnya kepada Tuhan yang hidup. Dia geser kita, dia paksa kita, lu jangan sembah Tuhan. Lu sembah patung emas yang aku dirikan, katanya begitu. Yang aku dirikan, saudara. Allah yang hidup digantikan dengan patung yang mati. Gitu loh, kira-kira begitu loh. Allah yang hidup digantikan dengan patung yang gak bisa bergerak. Allah yang adalah roh digantikan dengan patung emas. Emas berbicara tentang materi, saudara. Kekayaan. Pengaruh yang ketiga, terakhir dari firman Tuhan yang saya mau bagikan di dalam waktu yang singkat ini adalah bahwa dunia ini menggeser Anda. Dia akan tarik Anda, paksa Anda. Ayo, puja materi. Puja patung emas. Puja dia. Sembah dia. Jangan sembah Allah. Allah itu roh. Roh nggak bisa dipakai buat belanja ya. Kira-kira seperti itu. Tetapi emas bisa dipakai untuk investasi, untuk belanja. Kira-kira seperti itu. Saudara, gaya hidup yang materialistis. Emang orang Kristen gak boleh kaya? Siapa bilang? Kalau Anda baca di Alkitab, Abraham itu kaya. Bukan kaya lagi. Kaya banget. Kaya banget. Tetapi Abraham tidak pernah mata duitan dan cinta hartanya. Enggak pernah. Saudara, suatu kali dia bertengkar. Bukan dia yang bertengkar. Dia bertengkar Lot ini gembala, Lot ini saudaranya.
Mereka itu sama-sama peternak, saudara. Namanya pebisnis peternak. Ya, sebagai pebisnis peternak, saudara. Maka untuk kelangsungan usaha Anda butuh yang namanya padang rumput dan air yang hijau. Padang rumput hijau dan air yang bagus, kira-kira seperti itu. Mana bisa Anda miara kambing domba dong, di mana? Di gurun pasir, mati semua begitu loh. Pada waktu Lot bertengkar, Abraham bilang begini, udah sok-sok Lot, begini aja Lot, kamu pilih, kamu mau kemana? Dia bilang Lot, kamu pilih, kamu mau kemana? Dan kemudian Lot sebagai orang yang lebih muda dan belajar bisnis dengan Abraham, Lot bilang, oke, ayat ini bilang begini, Lot melihat padang rumput yang hijau, indah, subur, wilayah Sodom dan Gomora, dia lihat itu. Dia bilang, paman aku ke sono. Abraham lihat subur, indah, hijau. Ya udah sok. Dan Lot pergi ke sana. Abraham nggak marah loh, saudara. Abraham nggak marah. Anda nggak akan baca di Alkitab, Abraham maki-maki Lot dan bilang begini, dasar lu ya, lu ponakan nggak tahu diri deh lu kayaknya, ya kan? Lu tuh nggak tahu diri lu ya. Lu pilih padang rumput yang paling bagus buat wilayah lu semua. Nah, lu maksudnya mau matiin bisnis gua? Hah? Lu kan tahu bisnis kita sama. Gue juga berbisnis gembala kambing domba, ya kan? Kalau begini caranya lu mah nyalip gua, bisnis gua lu mau matiin dong gitu. Enggak tuh, Abraham nggak bilang begitu, saudara. Ya, sementara ada banyak orang di dunia ini, saudara sama saudara berantem bunuh-bunuhan gara-gara warisan. Ada orang gugat mamanya, minta warisan. Ada tuh kisahnya dulu, ya kan? Gugat mamanya di pengadilan, warisan ini, tempat ini, pemakaman ini milik saya, berebut. Anak kandung sama ibu berebut. Abraham enggak. Ya udah. Abraham enggak bilang, waduh lu mau matiin bisnis gua, lu enggak juga. Abraham tahu yang jadi berkat dia itu Tuhan. Abraham tahu. Jadi Abraham, saya mau katakan begini saudara. Banyak hamba-hamba Tuhan di zaman perjanjian lama itu orangnya kaya-kaya banget. Bukan kaya lagi, banget. Sangat kaya. Tetapi mereka tidak cinta hartanya, enggak. Mereka tidak cinta benda, enggak matre lah kira-kira begitu ya. Mereka enggak materialistis. Mereka sangat kaya. Saudara, raja paling kaya di perjanjian lama, Alkitab bilang itu Salomo. Ya kan? Salomo. Tapi Anda pernah enggak dengar Salomo ngadain pesta 2 tahun? Enggak. Padahal dia sanggup loh. Kaya banget. Nah ini Raja Babel yang kekayaannya, materinya enggak sekaya Salomo. Yang kekayaannya belum sekaya Salomo, itu aja udah pamer-pamer, pesta 6 bulan. Padahal Salomo yang jauh lebih kaya, Alkitab bilang enggak ada tuh Salomo pesta sampai 2 tahun. Padahal dia bisa banget gitu loh. Maksudnya adalah begini saudara, hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, kita diberkatin Tuhan, itu adalah janji Tuhan. Tetapi yang penting adalah jangan cinta materinya. Jangan sembah materinya, jangan sembah berkatnya, jangan sembah emasnya. Gitu loh. Tetapi sembahlah roh yang memberi hidup, yang memberi emas itu Allah kita. Di dalam kisah ini Sadrak, Mesak, Abednego dia gak mau sembah. Ya, dia gak mau sembah. Anak Tuhan harus memiliki sikap seperti itu. Saudara, kita diberkatin Tuhan, oke. Kita memiliki semuanya, oke, puji Tuhan. Itu menjadi saluran berkat buat orang lain. Nah demikianlah firman Tuhan hari ini. Saya tutup, maaf. Jadi saya mau ulang sekali lagi. Saya hanya ingin menyimpulkan saja buat Anda semua. Ya, jadi yang pertama adalah bahwa jangan kehilangan identitas Anda di dalam dunia ini. Tetap miliki nama Israel. Tetap miliki nama Daniel, jangan mau dirubah. Ya, tetap memiliki identitas anak Tuhan yang murah hati. Bukan hedonisme dan bukan narsis. Ingin pamer terus. Yang kedua adalah jadilah anak Tuhan yang memiliki identitas diri, yaitu Anda tuh ngerti ngebedain mana yang haram sama yang mana yang najis gitu loh. Harus bisa membedakan. Yang ketiga saudara, jangan mau sembah patung emas. Jangan mau menyembah materi dalam dunia ini. Kita butuh materi, semua butuh. Tetapi jangan kita sembah dia.
sembah Tuhan. Terima kasih, saya akan berdoa buat Anda semua. Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk firman-Mu yang Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Biarlah ini menjadi berkat buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus ya Tuhan, di dalam waktu yang singkat ini, dalam pertemuan yang mungkin tidak face to face, di dalam ibadah online, tapi kami percaya bahwa berkat Tuhan, kuasa Roh Kudus juga bekerja menjamah hati setiap kami untuk memberikan hikmat dan teguran buat kami. Supaya kami jangan menjadi serupa dengan Babel pada zaman now ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda, Bapak Ibu. Oke, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih hambanya kepada PDP Samuel Laimena untuk firman-Nya. Semoga dapat menjadi rema untuk kehidupan kita semua. Oke, sekarang kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kali ini persembahan melalui ATM transfer atau M-Banking bisa, pokoknya melalui bank, ntar rekeningnya ada di bawah sini. Kita angkat satu pujian, Allah sumber kuatku. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Oh, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Oh, hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Oh, oh, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, oh Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, 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 selamanya. Shalom Jemaat GB Ketapang Utara, jemaat yang berkemenangan di dalam Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan beberapa informasi kegiatan GB Ketapang Utara selama 1 pekan ke depan. Pada hari Selasa, pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, kami akan mengadakan GBI Ketapang Utara Temu Kangen yang dilakukan melalui aplikasi Google Meet. Bapak Ibu Saudara bisa mendownload aplikasinya dan mengikuti linknya di bawah ini. Yang di sana kita akan bersama-sama berdoa, sama-sama saling menguatkan, bertemu satu sama lain secara virtual untuk melepaskan rasa rindu kita yang sudah lama nggak bertemu. Juga di hari Kamis kita ada terus mengadakan Victorious Community Cell pada pukul 19.30 melalui juga aplikasi Google Meet dan linknya ada di sebelah sini. Bapak Ibu bisa mengikuti semuanya ini dan kita di sana akan belajar firman Tuhan bersama-sama, mendengarkan
firman Tuhan, memuji menyembah Tuhan bersama-sama dan saling menguatkan. Juga untuk minggu depan, GBI Ketapang Utara masih melakukan online service dan Bapak Ibu Saudara bisa mengikutinya melalui YouTube dan bisa diikuti pada pukul 7.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat di hari Minggu. Sekian informasi dari saya dan juga kita siapkan hati kita untuk menerima doa berkat. Shalom, kami atas nama GBI Ketapang Utara mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi saudara dalam pembelian gereja di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara kita akhiri ibadah kita pagi hari ini, kita akan tutup dalam doa. Kembali Tuhan, kami datang kepadamu, kami bersyukur Tuhan sudah memimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya Bapa. Biarlah semua pujian penyembahan umat-Mu boleh naik kepadamu sebagai persembahan yang harum, yang hidup dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan juga kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini boleh menjadi pegangan dan kekuatan bagi setiap kami. Biarlah setiap kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati pada hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pada pagi hari ini dan setiap umat-Mu yang sudah mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan berpisah satu sama lain menuju aktivitas kami masing-masing, biarlah perlindungan dari Yesus tetap melingkupi kepada kami sekalian. Dijauhkan daripada tangan-tangan orang jahat, kecelakaan ataupun mara bahaya, hal-hal yang merugikan maupun yang tidak menyenangkan, virus-virus maupun bibit penyakit. Engkaulah kekuatan dan perlindungan bagi setiap kami. Tuhan memberkati setiap aktivitas umat-Mu. Apapun yang dikerjakan setiap harinya, segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik, lancar, berhasil, dan beruntung. Pertemukan kami kembali Tuhan pada kali yang akan datang untuk kami bersama-sama lagi memuji dan menyembah Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga terus berdoa untuk masalah pandemi COVID-19 ini. Biarlah segala sesuatunya akan berakhir pada waktunya Tuhan. Dan juga kami terus berdoa untuk pembelian gereja tempat ini. Tuhan akan mencukupkan biaya yang diperlukan ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur pada pagi hari ini. Mari saudara kita arahkan hati kita pada Tuhan. Kita akan terima berkat Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita tinggi di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Yesus, kami sambut berkat Tuhan pada pagi hari ini. Mari sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Baru saja Anda menyaksikan channel YouTube Victorious Community. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.